warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaisa Aprilia. Dibuatnya video presentasi ini untuk menjelaskan tentang apa yang sudah saya teliti, ya dengan judul pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Glad to Glow pada remaja. Studi kasus di SMK STIA Negara Depok. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Roni Fadli SMM selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Mari kita mulai untuk presentasinya. Yang pertama ada latar belakang penelitian. Industri kosmetik di Indonesia, khususnya perawatan kulit untuk remaja, terus berkembang dengan meningkatnya kesadaran menjaga kesehatan kulit sejak usia muda. Glad to Glow sebagai merek skincare lokal menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau yang menjangkau berbagai kalangan termasuk remaja. Namun, persepsi siswa SMK STIA Negara Depok terhadap harga dan kualitas produk menjadi fokus utama, mengingat remaja adalah konsumen potensial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi Glad to Glow untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif. Slide kedua ada rumusan masalah. Apa sih masalah yang diteliti dari sini? Yang pertama ada apakah harga produk Glad to Glow mempengaruhi keputusan pembelian produk skincare remaja di SMK STIA Negara Depok. Yang kedua, apakah kualitas produk Glad to Glow mempengaruhi keputusan pembelian produk skincare oleh remaja di SMK STIA Negara Depok. Yang ketiga ada seberapa besar sih pengaruh harga dan kualitas produk secara simultan terhadap keputusan pembelian produk skincare Glad to Glow oleh remaja di SMK STIA Negara Depok. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi sejauh mana harga produk Glad to Glow memengaruhi keputusan pembelian skincare oleh remaja di SMK STIA Negara Depok. Yang kedua ada menilai bagaimana sih kualitas produk Glad to Glow berkontribusi dalam mempengaruhi keputusan pembelian skincare oleh remaja di SMK STIA Negara Depok. Yang ketiga ada mengetahui besarnya pengaruh harga dan kualitas produk secara simultan terhadap keputusan pembelian produk skincare Glad to Glow oleh remaja SMK STIA Negara Depok. Yang keempat ada memberikan saran yang relevan kepada perusahaan Glad to Glow dalam meningkatkan strategi pemasaran berdasarkan pengaruh harga dan kualitas terhadap keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 4. Ada manfaat teoritis. Yang pertama itu manfaat teoritis, menambah referensi ilmiah tentang pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian, khususnya pada produk skincare di kalangan remaja, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pemasaran dan perilaku konsumen. Yang kedua ada manfaat praktis. Nah, di manfaat praktis ini terbagi juga menjadi 2. Yang pertama itu ada yang bagi perusahaan Glad to Glow. Bagi perusahaan Glad to Glow, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi harga dan peningkatan kualitas produk untuk menarik minat konsumen remaja khususnya di lingkungan sekolah. Yang kedua bagi konsumen, memberikan informasi bagi remaja tentang pentingnya mempertimbangkan aspek harga dan kualitas dalam membeli produk skincare. Yang ketiga ada manfaat sosial, membantu meningkatkan kesadaran remaja tentang menggunakan produk skincare yang sesuai dengan kebutuhan dan kualitas yang baik. Yang keempat, yang terakhir itu ada manfaat akademis sebagai bahan referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik serupa di lokasi atau konteks yang berbeda. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori dari harga itu, harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh produk atau jasa dan merupakan elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, harga mempengaruhi keputusan pembelian karena konsumen mempertimbangkan manfaat dibandingkan biaya. Persepsi harga dipengaruhi oleh harga relatif, nilai yang dirasakan, dan kemampuan daya beli konsumen. Yang kedua ada kualitas produk. Kualitas produk adalah kemampuan produk memenuhi kebutuhan konsumen yang menurut Garvin pada tahun 1987 dapat diukur melalui 8 dimensi. Ada kinerja, fitur, keandalan, keselarasan, daya tahan, kemudahan perbaikan,
estetika, dan persepsi kualitas. Dalam skincare, kualitas sering diukur dari keefektifan bahan, keamanan, dan hasil yang dirasakan, di mana produk berkualitas tinggi cenderung mendapatkan respon yang lebih positif, terutama dari remaja dengan kebutuhan yang spesifik. Yang ketiga ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah proses konsumen dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk yang menurut Angel Blackwell dan Minyard pada tahun 1995 melibatkan 5 tahap pengenalan kebutuhan, yaitu ada kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi, alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Pada produk skincare Glad to Glow, keputusan pembelian remaja dipengaruhi oleh harga terjangkau dan kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada kerangka berpikir dari penelitian ini, yaitu ada kerangka berpikir penelitian ini menganalisis pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian skincare Glad to Glow pada remaja di SMK Negara Depok. Harga mempengaruhi persepsi nilai dan keterjangkauan produk menurut Kotler dan Kerr 2016. Sedangkan kualitas membangun citra dan keyakinan konsumen menurut Garvin pada tahun 1987. Penelitian ini juga menyoroti interaksi antara harga dan kualitas, di mana harga kompetitif yang didukung kualitas baik dapat meningkatkan keputusan pembelian menurut Rohani pada tahun 2020. Sebaliknya, harga rendah tanpa kualitas yang memadai dapat merugikan persepsi konsumen. Dengan kerangka ini, penelitian bertujuan memberikan wawasan strategis untuk meningkatkan daya tarik produk Glad to Glow di kalangan remaja. Sesuai sama gambar yang ada di sini, harga dan kualitas produk sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Itu pengennya atau diharapkannya. Nah, selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis penelitian ini menyoroti pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian skincare Glad to Glow di kalangan remaja SMK Negara Depok. Harga yang terjangkau dapat meningkatkan daya tarik dan persepsi nilai produk menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016. Sementara kualitas yang baik membangun kepercayaan dan kepuasan konsumen menurut Garvin 1987. Interaksi keduanya memperkuat pengaruh masing-masing, di mana harga kompetitif yang didukung kualitas memadai menghasilkan nilai tambah yang kuat. Penelitian ini menekankan pentingnya kombinasi harga dan kualitas dalam membentuk keputusan pembelian, memberikan wawasan strategis bagi perusahaan dalam menarik konsumen remaja. Sebenarnya untuk pengembangan hipotesis dan kerangka berpikir sangat berhubungan karena tetap dengan materi yang sama yang didukung dari Kotler, Keller, Garvin, dan Rohani. Itu sama, lebih fokus untuk bagaimana sih cara kita buat menarik si konsumen dengan harga dan kualitas produknya itu sendiri. Terus di sini saya mau menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipakai untuk penelitian kali ini. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menurut Sugiono pada tahun 2017 berlandaskan pada filsafat positivisme dengan mengumpulkan data melalui instrumen penelitian dan analisis statistik untuk menguji hipotesis. Pendekatan korelasi digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel, yakni pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian skincare Glad to Glow pada remaja di SMK Negara. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Dari tadi sudah saya sebutkan, tempat penelitian ini dilaksanakan di SMK Negara yang beralamat di Jalan Raya Sawangan nomor 23 Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada populasi target yang relevan, yaitu remaja sebagai konsumen produk Glad to Glow. Waktu penelitian ini dilakukan selama bulan mulai dari Agustus hingga November 2024. Populasi dan sampelnya, populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah beberapa siswa SMK Negara Depok yang menggunakan produk skincare Glad to Glow. Jadi jumlah populasi yang terlibat dalam penelitian ini diperkirakan mencapai 300 siswa yang terdiri dari berbagai tingkatan kelas. Lalu ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian pengambilan
sampel dilakukan untuk memperoleh data yang representatif dan mempermudah proses penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi ada kriterianya untuk pengambilan sampel. Yang pertama, siswa SMK Negara yang menggunakan produk skincare Glad to Glow. Yang kedua, ada siswa yang berusia 15-18 tahun. Yang ketiga, ada siswa yang bersedia mengisi kuesioner dan berpartisipasi dalam penelitian ini. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini ada 3. Yang pertama ada kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Kuesioner itu instrumen utama dalam penelitian ini, gitu. Jadi disusun dengan pertanyaan terstruktur untuk mengumpulkan data dari responden, yaitu siswa SMK Negara. Dirancang untuk mengukur variabel harga, kualitas produk, dan keputusan pembelian skincare. Setiap pertanyaan menggunakan skala Likert untuk memudahkan analisis kuantitatif. Yang kedua ada wawancara, dilakukan dengan beberapa responden terpilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Terus jawaban responden dari wawancara itu lebih detail. Yang ketiga ada studi dokumentasi. Jadi pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi. Jadi pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis terdahulu, dari laporan penjualan, profil perusahaan, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperkaya analisis hasil dari penelitian ini. Selanjutnya ada teknik analisis data. Menurut Ghazali menekankan bahwa dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel baik secara deskriptif maupun inferensial. Analisis regresi dan uji statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, penelitian ini tuh menggunakan analisis sebagai berikut. Ada analisis statistik deskriptif, itu yang pertama. Penelitian ini menggunakan analisis sebagai berikut. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Itu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua itu ada uji asumsi klasik. Serangkaian pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi beberapa asumsi dasar yang diperlukan agar hasil analisis regresi dapat diinterpretasikan secara valid dan reliable. Dilakukan melalui uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Yang keempat ada uji autokorelasi. Selanjutnya ada yang terakhir ada analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan dengan melibatkan 2 atau lebih variabel bebas antara dependen dengan variabel independen. Cara ini digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara beberapa variabel secara serentak terhadap variabel terkait. Dapat diuji menggunakan uji hipotesis yang di dalamnya ada uji T dengan uji F. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.